Saya akan menyampaikan kronologi secara lengkap terkait tindakan atau kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh teman-teman penyelidik dan penyidik di Kabupaten Lombok Barat. Jadi ini sudah kesekian kalinya kepala daerah kita lakukan penindakan. Kita tidak henti-hentinya mengingatkan, menghimbau bahwa sebetulnya informasi yang kita sampaikan semacam ini sebenarnya juga peringatan untuk kepala daerah yang lain. Mestinya menjadi pembelajaran dan cukup dihentikan praktek-praktek yang memang tujuannya untuk memperkaya dan menggerogoti keuangan daerah di daerah masing-masing begitu ya. Tapi kami di KPK walaupun juga ada penindakan, pencegahan juga kita lakukan, tapi kami pastikan ketika memang ada laporan atau pengaduan masyarakat yang masih menginformasikan tindakan-tindakan koruptif di daerah, ya kami dengan sangat terpaksa akan tetap melakukan penindakan. Baik, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada praktek suap terkait pengadaan barang dan jasa juga, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkara ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat terkait adanya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Lombok Barat yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan. Artinya ada serangkaian tindakan penyelidikan tertutup. Karena tertutup ini bukan kegiatan yang dilakukan teman-teman penyidik secara terbuka. Artinya ini ada kegiatan tertutup. Jadi sekali lagi kami mengingatkan operasi tertangkap tangan itu hanya istilah di rekan-rekan media, tetapi di kami itu adalah kegiatan penyelidikan tertutup. Sehingga kemudian ada peristiwa yang kemudian memicu tertangkap tangan, nah disitulah berlaku hukum acara kegiatan peristiwa tertangkap tangan. Bahwa saudara LAZ selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030 memerintahkan saudara LRI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Permukiman Lombok Barat untuk membantu saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM Lombok Barat untuk memperoleh paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Lombok Barat tahun anggaran 2025 sampai 2026. Selanjutnya SUD menggunakan CV DKK atau perusahaan miliknya sebagai full bucket proyek, di mana SUD kemudian meminjam bendera kepada sejumlah penyedia, sehingga nama CV yang bersangkutan tadi tidak tercatat baik secara formil administratif di lingkungan Dinas PUPR Lombok Barat. Jadi ini menggunakan pinjam bendera. Hal tersebut dilakukan SUD agar CV DKK tidak tercapture atau diketahui oleh publik, sehingga ini memang modusnya disengaja untuk menghindari diketahuinya afiliasi-afiliasi perusahaan yang diduga masih ada hubungannya dengan kepala daerah. Bahwa kemudian SUD mengirim list paket proyek pekerjaan Dinas PUPR Lombok Barat beserta nama-nama penyedia yang akan mengerjakan paket proyek pekerjaan tersebut ke Kadis PUPR. Dalam proses teknisnya, panitia PBJ menambahkan adanya surat dukungan bagi calon vendor
terkait kepemilikan alat tertentu atau supplier yang akan menunjang kesanggupan dalam pengerjaan proyek. Jadi ini syaratnya dibuat-buat, adanya surat dukungan gitu, sehingga kemudian yang peserta tender yang lain tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut, atau istilahnya dikunci dengan persyaratan tertentu. Para penyedia tersebut kemudian berhasil dimenangkan untuk pekerjaan proyek dinas PUPR senilai total 17,9 miliar. Ini baik terdiri dari pekerjaan yang dilakukan dengan tender maupun PL atau penunjukan langsung. Rinciannya adalah sebagai berikut. Untuk kegiatan proses tender itu ada 4 proyek, yaitu yang pertama rehabilitasi Taman Kota Gerung. Ini kalau rekan-rekan browsing itu ini menjadi tempat ikon yang di Lombok Barat. Ini senilai 2,3 miliar. Kemudian yang kedua ada rehabilitasi Taman Kota Gerung tahap kedua tahun anggaran 2026 senilai 4,3 miliar. Yang ketiga, pembangunan gedung kantor Pemkab Lombok Barat tahun anggaran 2025 senilai 2,4 miliar. Yang keempat, renovasi gedung kantor Bupati Lombok Barat senilai 1,7 miliar. Kemudian untuk proses paket proyek yang ditunjuk langsung, ini ada 3 proyek. Yang pertama, ada 8 paket pekerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025 dengan total senilai 3,4 miliar. Kemudian 4 paket pekerjaan di bagian umum tahun 2025 senilai 2 miliar. Dan 16 paket pekerjaan di PT AMGM atau Perusahaan Air Minum Daerah tahun anggaran 2025 senilai 1,8 miliar. Ini yang prosesnya melalui penunjukan langsung. Namun demikian, pengerjaan proyek diambil alih oleh CV DKK tadi yang kemudian disubkonkan kepada CV-CV lain. Artinya CV DKK tidak mengerjakan secara real untuk kegiatan proyeknya sendiri. Tetapi kendali penuh terkait dengan anggaran itu dikendalikan oleh CV DKK. Dari paket proyek-proyek pekerjaan dengan total nilai 17,9 miliar tersebut, SUD diduga memberikan fee sebesar 3% untuk para penyedia yang dipinjam benderanya dan mendapatkan keuntungan dari seluruh total proyek tadi sebesar 10,6 miliar yang kemudian dikumpulkan di CV DKK. Selain itu, SUD melalui CV DKK juga diduga menerima sejumlah uang, diantaranya terkait pengadaan barang dan jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, dan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat senilai 31,1 miliar. Selain di Dinas PUPR, CV DKK juga mendapatkan proyek di dinas lain, ini kalau di total sebesar 31,1 miliar. Dari uang-uang yang diterima dari hasil proyek tersebut sejumlah 41 miliar oleh SUD melalui CV DKK diantaranya dialirkan kepada LAZ selaku Bupati sebesar total 10,8 miliar. Ini yang kemudian diketahui selaku kepala daerah ini terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan tadi CV DKK. Bahwa selain dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan dinas-dinas lainnya, LAZ juga diduga menerima sejumlah uang, barang ataupun fasilitas dari saudara ALG selaku Direktur Utama PT MSI yang merupakan vendor dari PT AMGM yang merupakan perusahaan air minum daerah di Lombok Barat. Di mana pada periode tahun 2024 sampai 2026 PT MSI melalui SUD atas perintah LAZ mendapat sejumlah proyek terkait tata kelola air bersih di Kabupaten Lombok Barat
total senilai 27,1 miliar. Atas proyek yang dikerjakan, PT MSI diduga rutin memberikan barang, fasilitas, dan juga uang tunai kepada saudara LAZ yang diduga mencapai lebih dari 1,6 miliar. Ini diantaranya satu unit mobil merek Toyota Alphard senilai 1,2 miliar, kemudian satu pasang sepatu merek Hermes senilai 19 juta, akomodasi perjalanan LOP Lombok ke Jakarta. Ini Bupati seringkali melakukan perjalanan Lombok Jakarta PP ya, itu juga diakomodir oleh PT MSI. Kemudian ada uang tunai yang juga turut diamankan, ini ada sekurang-kurangnya sebesar 380 juta. Kemudian ada juga satu unit telepon genggam merek iPhone 17 Pro senilai 26 juta. Dan juga ada tercatat satu ekor sapi kurban senilai 17 juta. Untuk peristiwa tertangkap tangannya sendiri, jadi pada pertengahan Juli 2026, tim KPK melakukan pemantauan intensif di Lombok Barat, tadi penyelidikan tertutup, setelah menerima laporan bahwa SUD melakukan penarikan uang sejumlah 1,25 miliar yang diduga akan disetorkan untuk saudara LAZ. Bahwa kemudian pada tanggal 18 sampai 19 Juli, ini detik-detik peristiwa tertangkap tangannya, tim bergerak memastikan keberadaan para pihak serta rangkaian transaksi dan kepemilikan aset, baik itu kendaraan, uang-uang tadi, di pihak-pihak terkait yang kemudian bisa dipastikan oleh tim di lapangan. Dan pada tanggal 20 Juli 2026, tim mengamankan sejumlah 19 orang di wilayah Lombok Barat dan dilakukan pemeriksaan awal di Mako Brimob NTB. Selain itu, tim juga mengamankan satu orang di wilayah Jakarta, yang kemudian dari 19 orang di Lombok, itu 8 orang diantaranya dibawa ke KPK, yaitu ada saudara LAZ selaku Bupati, saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM, saudara LRI, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, saudara LFA selaku ADC dari Bupati, saudara STW selaku ADC dari saudara SUD, saudara SAM selaku driver SUD, saudara JUN selaku bendahara CV DKK, dan saudara ALG selaku Direktur Utama PT MSI yang diamankan di wilayah Jakarta. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti apabila di total kurang lebih 9,06 miliar, 9 miliar 60 juta ya. Dengan rincian sebagai berikut. Tadi ada uang tunai dari pencairan yang dilakukan oleh saudara SUD di rekeningnya itu senilai 1,25 miliar. Kemudian ada uang tunai di rumah saudara JUN selaku bendahara CVDKK itu ada sekitar diamankan 20 juta. Uang dalam rekening CVDKK sendiri itu ada senilai 489 juta. Kemudian turut diamankan juga sertifikat, ini kepemilikan aset dari saudara LAZ senilai 2,75 miliar. Satu unit mobil merek Toyota Alphard ini juga diamankan. Kalau dinilai sekitar 1,225 miliar. Ada juga barang bukti kwitansi pembelian tanah milik istri LAZ senilai 3,325 miliar. Dari barang bukti tersebut, ini yang nanti akan dikembangkan dalam proses penyidikan berikutnya oleh tim penyidik. Bahwa kemudian ada penerimaan lainnya, selain tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Pemkab Lombok Barat,
KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh saudara SUD dan saudara LAZ, di antaranya tahun 2025 diduga terdapat permintaan pengumpulan uang dari saudara LAZ di momen menjelang Lebaran, ini kurang lebih 500 juta sampai 750 juta. Selanjutnya masih di tahun 2025, SUD meminta bantuan saudara LRI selaku Kadis PUPR untuk mengumpulkan uang fee dari proyek dinas PU dan digunakan untuk kepentingan Bupati yang dikelola oleh saudara SUD secara cash. Kemudian pada bulan Maret 2026, SUD juga menerima uang sebesar 250 juta, dan pada April 2026 menjelang Lebaran, Kadis PUPR melalui saudara drivernya juga memberikan 100 juta kepada saudara SUD. Dari uang-uang yang diterima LAZ, diduga banyak digunakan untuk pembelian aset dalam bentuk tanah dan bangunan. Ini juga nanti jadi fokus aset recovery oleh tim penyidik. Bahwa selain LAZ dan SUD, saudara LAZ dan SUD juga menempatkan uang sebesar 2,25 miliar di RS SSM. Ini rumah sakit di Lombok Barat dengan modus pembelian saham atau kemudian dibungkus lagi dengan istilah uang operasional Bupati. Ini juga masih akan terus didalami aliran-aliran dan sumber dananya, serta keterlibatan para pihak di rangkaian dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang sah, kecukupan 2 alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara LAZ selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM, yang ketiga saudara ALG selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI. Terkait dugaan kebenturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, saudara LAZ bersama-sama saudara SUD disangkakan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 12 huruf I. Selain itu, terkait dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lombok Barat, saudara LAZ bersama-sama dengan saudara SUD juga sebagai penerima dilapis dengan persangkaan pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau pasal 12 B besar. Sementara terhadap saudara ALG sebagai pihak pemberi, disangka telah melanggar ketentuan dalam pasal 605 atau 606 ayat 1 huruf A atau huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru tahun 2026. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung hari ini tanggal 21/2026 sampai dengan 9 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Terakhir, dalam kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penanganan perkara ini, khususnya kepada rekan-rekan Brimob NTB, Angkasa Pura I, dan insan pers, serta seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, KPK juga mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan atau mencatut baik secara individu atau lembaga KPK untuk dapat mengurus penanganan perkara-perkara di KPK. Ini biasanya kerap terjadi dan kami sering mendapatkan laporan ketika ada peristiwa tertangkap tangan. Itu biasanya pihak-pihak sudah mulai bergerilya dan kami pada kesempatan kali ini mengingatkan
Dan ini tolong rekan-rekan juga menyampaikan sebagai edukasi ke masyarakat bahwa kami baik secara individu dan lembaga tidak pernah atau tidak akan menerima pengurusan perkara selain dalam konteks penegakan hukum, baik itu di pengadilan maupun dalam konteks penyidikan. Jadi KPK menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara itu dilakukan secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.